Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Kusumo, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 31. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pembelajaran fisika tentang gelombang elektromagnetik. Langsung saja, yang pertama kita bahas mengenai pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Selanjutnya, yang kedua, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain meliputi 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Merambat tanpa medium. 3. Cepat rambat sama dengan cepat rambat cahaya, atau C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. 4. Dapat mengalami pemantulan atau refleksi. 5. Dapat mengalami pembiasan atau refraksi. 6. Dapat mengalami pelenturan atau difraksi. 7. Dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Dan yang kedelapan, dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi atau F dan panjang gelombang atau lambda. Namun cepat rambatnya sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Sehingga dapat dirumuskan C sama dengan lambda kali F, atau lambda sama dengan C per F, di mana C sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang atau meter, dan F sama dengan frekuensi gelombang satuan meter. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Seperti pada gambar, macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Ada sinar Y, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Dari sinar gamma sampai dengan gelombang radio, semakin ke kanan, panjang gelombangnya semakin besar. Maka dapat dikatakan bahwa panjang gelombang yang besar yaitu gelombang radio, dan panjang gelombang yang kecil adalah sinar gamma. Begitu pula dengan frekuensi gelombang. Semakin ke arah kiri, frekuensi gelombangnya semakin besar. Artinya frekuensi terbesar adalah sinar gamma. Dan frekuensi gelombang terkecil kebalikannya sendiri, yaitu gelombang radio. Sehingga dapat kita buktikan bahwa arah frekuensi dan panjang gelombang dapat dinyatakan berbanding terbalik. Atau lebih mudahnya, dari panjang yang kecil ke yang besar, atau dari frekuensi besar ke kecil, dapat disingkat Gruti rada teler. G yang berarti gamma, R Ronsen atau sinar X, O UV, T cahaya tampak, I inframerah. Rada itu dari kata radar yang berarti gelombang mikro.
Dan teler terdiri dari kata tele atau televisi dan R-nya radio. Sehingga urutan warnanya untuk mempermudah mengingat kita sebut dengan nama Unibihi Kujime atau berbalikan dengan istilah warna pelangi, yaitu Mejiku Hibinio. Yang keempat, manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma. Manfaatnya: A. Sterilisasi alat kedokteran. B. Sterilisasi makanan dan minuman kalengan. C. Pembunuh sel kanker. D. Sebagai perunut aliran fluida, misalnya aliran PDAM dan mendeteksi kebocoran. E. Pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Yang kedua, ronsen atau sinar X. Manfaatnya: A. Fotoronsen. B. CT scan atau computed tomografi. C. Mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. D. Analisis struktur bahan. E. Memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. 3. Ultraviolet. Manfaatnya: A. Cahaya matahari untuk produksi vitamin D, fotosintesis, dan lain-lain. B. Sterilisasi produk industri. C. Pencitraan medis. D. Alat pengecek keaslian uang. E. Alat berkode reader. F. Lampu LED. Dan G. Laser. 4. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. 5. Sinar inframerah. Manfaatnya: A. Untuk remote control. B. Foto satelit dan luar angkasa. C. Terapi fisik, menyembuhkan cacar dan encok. D. Pendeteksi panas atau termal atau termogan. E. Mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif. 6. Radar atau mikro. Manfaatnya: A. Komunikasi radar untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. B. Oven microwave. C. Menganalisa struktur atomik dan molekul. D. Mengukur kedalaman laut. 7. Televisi. Sesuai namanya, gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi. 8. Radio. Manfaatnya: A. Pengiriman pesan kapal selam. B. Transmisi navigasi jarak jauh. C. Siaran radio amatir. D. Komunikasi pesawat dan kapal. Dan E. Siaran televisi atau ultra high frequency atau UHF. Kemudian pokok bahasan kelima, bahaya tentang gelombang elektromagnetik. 1. Untuk ultraviolet, bahayanya: A. Dapat menyebabkan kanker kulit. B. Dapat menyebabkan kanker mata. C. Dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang. D. Dapat menghitamkan warna kulit. E. Dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. 2. Untuk sinar X dan terutama sinar gamma.
dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Dan untuk yang ketiga, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Demikian materi pembelajaran fisika tentang gelombang elektromagnetik yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.